Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Hikmah Ramanati Beninda dari kelas 3 Biologi Murni dengan NIM 2013091002. Di sini saya akan menjelaskan dari sebuah materi mata kuliah praktikum fisiologi hewan, yaitu dengan pengamatan kerja otot rangka. Baik, untuk itu mari kita simak saja langsung dari pemaparan materi berikut ini. Mari kita next slide. Yap, kita masuk ke pokok bahasan, yaitu yang pertama ada pengertian otot rangka, yang kedua ada serabut-serabut otot, yang ketiga ada mekanisme kontraksi dan relaksasi otot, yang keempat ada alat dan bahan, yang kelima ada prosedur kerja, yang keenam ada hasil dan pengamatan, dan yang terakhir ada pembahasan. Kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu pengertian dari otot rangka. Yuk kita mari next slide lagi. Jadi dari pengertian otot rangka yaitu merupakan salah satu organ dan dari sistem gerak aktif yang memperlihatkan aktivitas kontraksi dan relaksasi. Karakter otot ini bersifat non-otonomik yang akan bekerja jika ada rangsangan atau kendali motorik. Karakteristik fungsional yang dimiliki oleh otot rangka meliputi yang pertama ada kontraktilitas, yaitu kemampuan untuk memendek karena adanya gaya. Yang kedua ada eksitabilitas, yaitu kapasitas otot untuk merespons sebuah rangsangan. Yang ketiga ada ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memanjang. Dan yang terakhir ada elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali ke panjang normal setelah mengalami pemanjangan. Jadi dari kerja aktif dari otot rangka sangat ditentukan oleh intensitas rangsangan. Jadi selain itu ada berat beban dan ketersediaan ATP juga. Secara fisiologis juga ditentukan oleh konsentrasi ion-ion Ca2+ yang terlibat dalam inisiasi, kontraksi, dan relaksasi otot. Otot dapat mengalami kontraksi yang lebih halus dan bertahan lama akibat periode perangsangan berulang dan terlalu cepat sehingga terjadi aksi potensial yang tumpang tindih. Gejala ini disebut dengan gejala tetanus. Yap, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu yang kedua ada serabut-serabut otot. Jadi serabut-serabut otot ini akan bergabung dalam suatu kelompok yang lebih besar yang disebut dengan fasikulus otot. Jadi dalam serabut otot ini dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu dengan sebutan konfigurasi fasikulus otot. Jadi yang pertama itu ada paralel. Paralel itu merupakan fasikulus sejajar dengan aksis memanjang dari otot. Yang kedua ada fusiform, yaitu fasikulus sejajar dengan aksis memanjang dari otot dan diameter akan berkurang jika semakin mendekati tendon. Yang ketiga ada sirkuler, yaitu fasikulus tersusun melingkar membentuk struktur sphincter untuk menutupi suatu lubang. Yang keempat ada triangular, yaitu fasikulus yang tersebar pada daerah yang luas berkumpul pada sebuah tendon yang tebal. Yang terakhir ada pinet. Pinet itu adalah ukuran fasikulus lebih pendek daripada tendon, sehingga tampak lebih relatif pendek bila dibandingkan dengan panjang keseluruhan otot. Jadi dalam terjadinya kontraksi otot, itu adanya proses energi mekanikal dari impulsi saraf yang merupakan proses elektromekanik terdapat di lead time selama berjalannya impuls saraf melalui sistem sarkotubular pada skeletal muscle. Selanjutnya kalsium dikeluarkan dan mengalami difusi ke dalam tin filamen yang terdapat dalam sarkomer. Delay time dari titik eksitasi hingga terjadinya kontraksi otot dinamakan latensi dari kontraksi otot. Hal ini harus dipertimbangkan pada evaluasi kontrol. Sementara itu, pada periode waktu ketika otot mengalami relaksasi sebelum berkontraksi kembali disebut dengan latensi relaksasi. Jadi impuls saraf yang berjalan menuju skeletal muscle fiber dari tipe saraf tertentu disebut dengan motor nerve. Setiap muscle fiber itu terrealisasi secara kelistrikan dari muscle fiber lainnya dalam satu otot. Motor nerve meninggalkan spinal cord dan menstimulasi muscle fiber dalam jumlah
sekitar 3-6 muscle fiber hingga lebih dari 100 muscle fiber. Ini menandakan bahwa motor nerve terbagi dalam cabang yang berbeda saat mencapai skeletal muscle. Jadi bagian yang terdiri dari satu neuron yang disebut dengan muscle fiber. Selanjutnya kita akan memasuki materi tipe-tipe otot rangka. Jadi sejumlah tipe serat-serat otot rangka yang berbeda masing-masing teradaptasi untuk seperangkat fungsi tertentu. Para saintis biasanya mengklasifikasikan tipe-tipe syarat yang bervariasi ini berdasarkan sumber ATP yang digunakan untuk memberi tenaga pada aktivitas otot atau berdasarkan kecepatan kontraksi otot. Jadi yang pertama ada serat oksidatif dan glikolitik, yang dimana serat-serat yang terutama mengandalkan pada respirasi aerobik disebut serat oksidatif. Jadi serat-serat semacam ini terspesialisasi sedemikian rupa sehingga memungkinkan mereka menggunakan suplai energi yang tetap. Serat oksidatif memiliki banyak mitokondria, suplai darah yang kaya, dan protein penyimpan oksigen dalam jumlah besar yang disebut dengan mioglobin. Jadi mioglobin itu sejenis pigmen merah kecoklatan, mengikat oksigen lebih erat daripada hemoglobin, sehingga ia dapat mengekstra oksigen secara lebih efektif dari darah. Jadi kelompok serat kedua menggunakan glikolisis sebagai sumber utama ATP dan disebut serat glikolitik. Serat glikolitik memiliki diameter yang lebih besar dan mioglobin yang lebih sedikit daripada serat oksidatif, sehingga lebih cepat mengalami fatigue. Kedua tipe serat tampak jelas pada otot, ternak, dan ikan. Dagingnya yang terang tersusun dari serat glikolitik, sementara daging yang gelap tersusun dari serat oksidatif yang kaya mioglobin. Yang kedua ada serat sentakan cepat dan sentakan lambat, yang dimana serat-serat otot bervariasi dalam kecepatan kontraksi dengan serat sentakan cepat atau fast twitch fiber, yang membangun tegangan 2 hingga 3 kali lebih cepat daripada sentakan lambat atau slow twitch fiber. Serat cepat digunakan untuk kontraksi yang singkat, cepat, dan kuat. Serat lambat seringkali ditemukan dalam otot-otot yang menjaga postur tubuh dapat mempertahankan kontraksi yang lama. Serat lambat memiliki jumlah sedikit retikulum endoplasma dan memompa Ca2+ lebih lambat daripada serat cepat. Karena Ca2+ tetap berbeda dalam sitosol yang lebih lama. Sentakan otot dalam serat lambat dapat bertahan sekitar 5 kali lebih lama daripada serat cepat. Ya, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu karakteristik otot rangka. Yang pertama ada kontraktilitas, yaitu kemampuan otot untuk memendek dan lebih pendek dari ukuran semula. Hal ini terjadi jika otot sedang melakukan kegiatan. Yang kedua, eksitabilitas, rabut otot yang akan merespon dengan kuat jika distimulasi oleh impuls saraf. Ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memanjang dan lebih panjang daripada keadaan semula. Yang terakhir ada elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali ke keadaan semula setelah berkontraksi dan merenggang. Kita akan memasuki materi ketiga, yaitu mekanisme kontraksi otot. Jadi dalam mekanisme kontraksi otot, itu pada dasarnya melibatkan suatu perubahan dalam keadaan yang relatif dari filamen aktin dan miosin. Selama kontraksi otot, filamen tipis aktin terikat pada 2 garis yang bergerak ke pita A. Meskipun filamen tersebut tidak bertambah banyak, namun gerakan pergeseran itu mengakibatkan perubahan penampilan sarkomer, yaitu penghapusan sebagian atau seluruhnya dari garis H. Selain itu, filamen miosin letaknya menjadi sangat dekat dengan garis-garis Z dan pita A, serta lebar sarkomer menjadi berkurang sehingga kontraksi akan terjadi. Nah, di sini akan menjelaskan sebuah dari
mekanisme kontraksi otot, yaitu yang pertama terjadinya impuls neuron motorik, yang kedua pelepasan transmitter atau asetilkolin ke end-plate motorik. Yang ketiga ada peningkatan asetilkolin oleh reseptor asetilkolin nikotinik. Yang keempat ada peningkatan konduksitan Na+ dan K+ di membran end-plate. Yang kelima terbentuknya potensial end-plate. Yang keenam ada tercetusnya potensial aksi di serat otot. Yang ketujuh ada penyebaran depolarisasi ke dalam tubuh stem. Yang kedelapan ada pelepasan Ca2+ dari sisterna termina retikulum sarkoplastik dan difusi Ca2+ ke filamen tebal dan tipis. Yang kesembilan ada peningkatan Ca2+ oleh troponin C membuka tepat pengikatan miosin dan molekul aktin. Yang ke-10 yang terakhir yaitu pembentukan ikatan silang atau cross linkage antara aktin dan miosin dan pergerakan filamen tipis pada filamen tebal jadi menghasilkan pemendekan. Nanti kita akan memasuki materi yaitu mekanisme eksitasi atau relaksasi otot, yang dimana relaksasi otot ini sewaktu kalsium dipompa kembali ke dalam retikulum sarkoplasma, serat otot itu akan melemas. Jadi pemompaan kalsium itu merupakan suatu proses aktif yang terjadi di dalam membran retikulum sarkoplasma. Jadi proses ini menggunakan energi dari penguraian molekul ATP yang lain. Di sini akan dijelaskan sebuah mekanisme dari relaksasi otot secara rinci. Yang pertama ada Ca2+, yaitu dipompa kembali ke dalam retikulum sarkoplastik. Yang kedua adalah pasca Ca2+ dari troponin. Yang ketiga terhentinya interaksi dari antara aktin dan miosin. Yang ketiga itu penyampaian potensial aksi oleh neuron motorik ke serat otot rangka yang menyebabkan neuron melepas asetilkolin ke taut neuromuskular, kemudian berdifusi ke end-plate dan berikatan dengan reseptor. Pengikatan eksitasi menyebabkan channel Na terbuka sehingga ion-ion Na masuk ke dalam sel dan menimbulkan depolarisasi, lalu terjadi potensial aksi, kemudian disalurkan ke serat otot sehingga terjadi depolarisasi serat otot, kemudian menyebar ke serat tubulus transversus yang berjalan di antara pita A dan pita I. Selanjutnya ada sel positif, maka ion-ion kalsium dibebaskan dari kompartemen intrasel atau retikulum sarkoplasma. Jadi sehingga kadar kalsium intrasel ini meningkat yang menyebabkan terjadinya kontraksi otot. Jadi kontraksi otot dikatakan isometrik bila otot tidak memendek selama kontraksi. Contohnya dari otot kontraksi isometrik itu antara lain yang pertama ada M. gastrocnemius, yaitu berkontraksi saat berlari atau melompat. Yang kedua ada soleus, yaitu berkontraksi untuk menyokong tubuh secara terus-menerus terhadap gaya gravitasi. Jadi dikatakan isotonik bila otot memendek tetapi tegangan pada otot itu secara konstan. Selanjutnya kita akan memasuki materi yang keempat, itu ada alat dan bahan. Jadi pada praktikum ini kita menggunakan yang pertama ada alat, yaitu kita sediakan meteran, botol air, dan alat tulis. Dan bahannya itu menggunakan 2 sampel anggota keluarga. Yang kelima, prosedur kerja dari pengambatan kerja otot rangka. Yang pertama, menyiapkan 2 orang dari anggota keluarga untuk dijadikan sampel. Yang kedua, mengukur panjang dan diameter lengan atas. Yang ketiga, jadi kedua orang tersebut melakukan gerakan angkat beban dari botol air sampai keduanya merasa kelelahan. Yang keempat, menghitung berapa banyak gerakan angkat beban yang dapat dilakukan antara keduanya. Yang kelima, menggabungkan seluruh hasil praktikum mahasiswa ada yang disebut dengan data kelas dan mengkompilasi data tersebut untuk dianalisis menggunakan Excel atau dengan SPSS. Yang terakhir, mencari perbandingan dengan panjang dan diameter lengannya. Selanjutnya kita memasuki materi ke-6, yaitu hasil pengamatan. Jadi dalam tabel pengamatan ini yang dilakukan secara individu pada sampel A, panjang lengan diukur dengan panjang 33 cm, lalu
diameter lengan 35 cm, dengan total gerakan 200 gerakan. Dengan selanjutnya dengan sampel B, yaitu panjang lengan dengan panjang 35 cm, diameter lengan 34 cm, total gerakannya 180 gerakan. Jadi dalam tabel ini terdapat dihasilkan pula dalam tabel yang dihitung di dalam tabel Excel, maka diperoleh hasil sebagai berikut, yaitu ada korelasi X1, Y, di mana dihitung ada gradien, konstanta, korelasi, koefisien determinasi, yaitu yang dihasilkan dari total gerakan dengan panjang lengan, maka dapat dia nilainya yaitu pada gradien min 10, konstanta 530, korelasi min 1, koefisien determinasi dengan nilai 1. Selanjutnya korelasi panjang lengan dengan total gerakan. Yang di sini yaitu dengan korelasi X2, Y, yaitu dapat didapatkan nilai gradiennya 20, konstantanya min 500, korelasinya 1, koefisien determinasinya 1. Selanjutnya yaitu penggabungan dari data kelas mahasiswa yang ada di kelas, yaitu dapat diperoleh korelasi panjang lengan dengan total gerakan, yaitu korelasi X1, Y dengan nilai gradiennya 2,25, konstantanya 19,70, korelasi 0,29, koefisien determinasi 1,225. Selanjutnya yaitu korelasi diameter lengan dengan total gerakan, yaitu korelasi S2, Y. Maka didapatkan nilai gradiennya 6,95, konstantanya min 98,67, korelasinya 0,66, koefisien determinasinya 1,225. Selanjutnya kita memasuki pembahasan. Jadi dalam pembahasan kekuatan kontraksi optimalnya ketika panjang otot sekitar 80-120% dari panjang relaksasinya. Pada praktikum ini, perhitungan beban maksimum dilakukan pengujian konsep bahwa perbedaan sudut sendi akan mengubah panjang otot sehingga menyebabkan berat beban maksimum yang mampu ditahan oleh otot dalam beberapa sudut yang berbeda akan bervariasi. 3 otot flexor yang terpenting adalah M biceps brachii, M brachialis, dan M brachioradialis. Telah diketahui bahwa jarak origo dan insersi otot ini terpanjang jika lengan bawah dalam posisi supinasi, sehingga kapasitas fleksi otot ini menjadi maksimal pada posisi tersebut. Maka dapat dihasilkan dalam tabel berikut ini, yaitu pada sendi pergelangan tangan, yaitu aksinya fleksi. Agonisnya itu ada flexor carpi, radialis, flexor carpi, ulnaris, palmaris, longus, flexor digitorum, profundus, flexor digitorum, superficialis, pollicis, longus. Selanjutnya ada aksinya itu secara fleksi, yaitu agonisnya itu ada flexor carpi, radialis, flexor carpi, ulnaris, palmaris, longus, flexor digitorum, profundus, flexor digitorum, superficialis, pollicis, longus. Selanjutnya itu pada siku terjadi fleksi, yaitu pada agonisnya itu biceps brachii, yaitu brachialis, brachioradialis. Selanjutnya aksi atau ekstensi, yaitu terjadi biceps brachii, brachialis, brachioradialis. Jadi berdasarkan penjelasan di atas, filamen tipis dan tebal tidak mengalami perubahan panjang selama kontraksi otot, namun justru filamen tipis dan tebal saling bergabung membentuk aktomiosin dan menggeser satu dengan yang lain secara longitudinal, sehingga panjang daerah filamen tipis dan tebal yang tumpang tindih itu mengalami pertambahan yang besar. Selanjutnya di sini ada ATP ya, atau adenin trifosfat, yaitu adalah sumber energi yang dipakai dalam proses
kontraksi otot dengan bantuan enzim atapase. Pada kontraksi, ATP menempel pada miosin untuk menyediakan energi yang diperlukan untuk menarik filamen aktin. Selanjutnya ada fosfokreatin, merupakan produk cadangan yang terlibat dalam pengubahan ADP atau adenin difosfat menjadi ATP. ADP dihasilkan dari pemecahan ATP untuk melepaskan energi. Fosfokreatin bersama dengan ADP beregenerasi menjadi ATP. Selanjutnya kita memasuki penutupan, yaitu simpulan, yang dimana kontraksi otot merupakan proses terjadinya pengikatan aktin dan miosin sehingga otot itu mengalami pemendekan. Jadi otot itu mengalami rangsangan, jadi akan terjadinya kontraksi otot di mana otot akan bergerak dengan sendirinya. Dalam mekanisme kontraksi otot diperlukan ATP dan kreatin fosfat untuk memperoleh energi. Namun, untuk membuat troponin sel lancar mengatur tropomyosin diperlukan ion Ca2+ yang didistribusikan oleh saluran yang menghubungkan retikulum sarkoplasma dengan troponin sel. Jadi, keadaan otot tersebut akan bergerak atau berkontraksi secara terus-menerus jika terdapat arus listrik tersebut secara terus-menerus. Dan otot ini melekat pada rangka dan sendi. Sekian dan terima kasih dari pembahasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Om Santi Santi Om. Dan terima kasih. Sampai jumpa.